Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ariel Syahwal dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi, di sini saya ingin menyelesaikan dari ulangan tengah semester pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Di sini saya ingin mempresentasikan, yakni ingin menganalisa berbagai aplikasi layanan investasi dan keuangan. Nah, sebenarnya saya sudah mendapatkan 4 penugasan mengenai menganalisa berbagai aplikasi layanan investasi dan keuangan. Jadi, ada berbagai macam aplikasi yang di sini, saya menganalisa yakni seperti menganalisa fitur dan layanannya. Nah, jadi aplikasi apa saja yang saya analisa mengenai fitur dan layanan maupun yang lainnya, mari kita bahas. Oke, jadi di sini untuk materi presentasinya ada 4 ya teman-teman. Di sini saya akan membedah berbagai aplikasi selama 4 pertemuan dengan menganalisa fitur dan layanan yang tersedia. Nah, saya harap hasil presentasi ini dapat mengedukasi teman-teman semuanya seputar aplikasi layanan investasi. Nah, jadi dalam 4 pertemuan pada mata kuliah SIAK, Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan, di sini yang pertama, saya sudah menganalisa yakni dari, aplikasi forex, lalu yang kedua ada aplikasi layanan bank konvensional, yang ketiga, ada aplikasi layanan pajak. Pada pertemuan kedua, saya akan membahas atau mengulas kembali mengenai analisa dari bank digital. Jadi ada aplikasi bank digital dan yang kedua dari aplikasi vintage. Lalu pada pertemuan ketiga di sini saya ingin mereview kembali mengenai analisa saya pada aplikasi peer to peer dan yang kedua pada aplikasi crowdfunding. Pada pertemuan keempat, di sini saya akan mengulas kembali mengenai analisa saham, aplikasi saham lebih tepatnya aplikasi trader saham. Dan yang kedua di sini ialah aplikasi jual beli SBN atau surat berharga negara. Oke, kita lanjut ke pertemuan yang pertama nih teman-teman. Jadi pada pertemuan pertama ini saya akan menganalisa mengenai aplikasi forex, yang kedua ada layanan bank konvensional, dan yang ketiga layanan pajak. Nah, jadi pada pertemuan pertama ini saya, mereview 3 aplikasi. Oke, kita akan masuk yang pertama yakni forex. Forex merupakan transaksi menukarkan mata uang negara tempat Anda tinggal dengan mata uang negara pilihan Anda. Selain itu, kebutuhan forex biasanya bersifat personal atau pribadi. Salah satunya sebagai alat pembayaran di negara lain yang akan dikunjungi. Nah, apa sih itu trading forex? Jadi kan tadi kan saya sudah membahas mengenai forex-nya ya. Nah, lalu ada nih istilah trading forex. Jadi, trading forex merupakan aktivitas jual beli mata uang asing yang biasanya dilakukan secara online. Tujuan dari trading forex yakni sebagai investasi sendiri atau mencari keuntungan dari selisih angka penjualan yang dilakukan. Nah, jadi trader atau trading itu sangat berkaitan dengan mengambil selisih keuntungan dari jual beli penjualan, seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk aplikasi yang saya analisa di sini ialah aplikasi MIFX. Nah, jadi bagaimana aplikasi MIFX ini, sebagai perantara forex di Indonesia yang legal, mari kita bahas. Oke, baik teman-teman, jadi, kita sudah ada di, website-nya dari MIFX. Jadi untuk review dari, MIFX ini saya menggunakan laptop ya teman-teman, tapi teman-teman bisa, menggunakan aplikasi mobile-nya yakni yang bernama MIFX seperti itu. Nah, di sini saya sudah berada di form login dari MIFX. Di sini karena saya sudah mempunyai akun, jadi di sini saya langsung login ya teman-teman. Tetapi jika teman-teman, tidak mempunyai akun, teman-teman silakan untuk klik di sini untuk membuka akun MIFX, seperti itu. Di sini saya ingin login terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam website dari MIFX dan kebetulan akun MIFX saya masih demo ya teman-teman. Jadi ada informasi sedikit. Jadi untuk MIFX ini, teman-teman jika ingin membuka akun real, jika tidak salah itu harus, eee, deposit sekitar 500.000 teman-teman. Nah, karena di sini saya ingin mendemokan aplikasinya dan ingin memberitahukan terkait layanan dan fiturnya, jadi di sini saya menggunakan aplikasi demo seperti itu teman-teman. Nah, jadi, ketika teman-teman membuka akun sudah otomatis akan masuk ke akun demo. Nah, di sini, sebelumnya balance-nya itu yang diberikan oleh MIFX ini sebagai akun demo ialah sebesar $10.000 teman-teman. Namun, di sini ada lebihan $258 itu karena saya sudah mencoba untuk trading, saya sudah sempat mencoba beberapa kali trading forex ya di website MIFX ini lebih tepatnya. Kayak di sini pada menu beranda, di sini terlihat banyak layanan dan fitur ya teman-teman, namun tidak perlu bingung, tenang saja. Jadi, di sini, terlihat ada balance dan equity dari akun demo saya. Jadi apa perbedaan balance dan equity ini? Jadi balance ini bisa dibilang ialah total dompet saya secara real time dan equity ini
jika semisal saya open posisi atau trading, nah nanti equity-nya ini akan berubah sesuai dengan pergerakan dari harga aset forex yang saya perdagangkan. Nanti akan saya contohkan teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa melakukan deposit, tarik dana dan overbook. Oke, di sini ada deposit, tarik dana dan overbook. Oke, karena di sini saya masih memakai akun demo, di sini saya akan lebih berfokus kepada analisa fitur dan layanannya. Oke, untuk di Mifex itu sendiri terdapat beberapa fitur dan layanan, yakni ada trading signal, ada top mover, sorry. Oke, ada top mover, ada top volume, lalu ada produk, ada edukasi, ada reward, ada deposit, dan di sini ada 2 fitur dan lain-lainnya, yakni ada overbook dan withdraw. Nah, apa sih macam-macam dari layanan fitur ini? Oke, jadi kita bedah ya satu-satu teman-teman. Oke, kita akan masuk ke trading signal terlebih dahulu. Oke, di sini langsung klik aja, saya mengerti ya teman-teman. Nah, di sini ada trading signal teman-teman. Nah, jadi trading signal di sini ialah bisa dibilang signal yang diberikan oleh MIFX. Jadi bisa dibilang trading signal ini ialah signal hasil analisa yang dilakukan oleh MIFX berdasarkan beberapa sumber ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa cek ada sumber dari Autocartis, lalu ada Trading Central dan ada Signal Center. Nah, di sini saya memakai untuk semua sumber ya, karena di sini biar lebih terlihat banyak saja. Nah, di sini, terlihat banyak sekali signal yang diberikan oleh MIFX berdasarkan beberapa sumber ya, teman-teman. Nah, di sini juga terlihat jam update signal ini. Di sini, untuk USD, Kanada ya, ini di jam 22.15. Lalu yang terakhir ini yang paling terbaru ialah 23.14. Nah, coba kita akan mulai untuk, trading dari signal ini, teman-teman. Oke, jadi di sini eee, diberikan sinyal nih oleh MIFX bahwa untuk New Zealand dollar dan USD dollar itu kita bisa untuk melakukan eksekusi buy seperti itu. Oke, di sini, kita bisa eksekusi buy. Ingat teman-teman, karena ini hanya untuk melakukan demo saja, jadi teman-teman bisa menggunakan akun demo ya seperti itu. Tetapi jika teman-teman ingin menggunakan akun live, perhatikan bahwa analisa ini ialah harus dilakukan secara mendalam dan harus dilakukan secara mendalam teman-teman, dan signal yang diberikan oleh MIFX ini juga hanya sebagai referensi teman-teman saja, seperti itu. Nah, di sini, kita dapat acuan ya dari signal MIFX ini. Jadi di sini untuk batas untungnya di angka 58930 dan sekarang, pergerakannya sedang di harga 0,58874 ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, di sini untuk stop loss atau batas ruginya itu di angka 0,5870. Nah, karena signal yang diberikan oleh MIFX ini ialah eksekusi buy, di sini teman-teman bisa lihat, ordernya itu ingin 0,1 lot atau berapa, seperti itu. Nah, semisal kita ingin memberikan, kuantitasnya 0,1 lot, kita bisa lihat estimasi profit yang bisa kita dapatkan ialah $9 dan estimasi loss yang bisa kita dapatkan juga itu ialah $14. Cukup besar ya teman-teman. Nah, di sini saya mencoba untuk eksekusi buy sesuai signal yang diberikan. Sini saya klik buy, oh maaf, ini order sekarang. Oke, di sini saya sudah open posisi ya teman-teman. Nah, mungkin di sini terlihat ya bahwasanya, eee, minus saya eee, sudah $1,1 teman-teman. Nah, jadi $1 ini ialah, fee atau biaya layanan yang ditetapkan oleh MIFX, untuk, per 1 kali kita open posisi, dan di sini ada gross profit loss kita yakni sebesar $0,1 nih teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman cek, 1 hari setelahnya mungkin saja posisi kita, telah berakhir seperti itu teman-teman, dan semoga saja teman-teman dapat mencetak profit seperti itu. Nah, untuk trading signal selanjutnya ada top mover teman-teman. Nah, untuk top mover ini ialah bisa dibilang pergerakan harga tertinggi ya teman-teman. Nah, di sini untuk Hang Seng Stock Index ini, telah naik 293 poin. Di sini ada oil, ada gold, ada nikel, lalu ada Dow Jones. Di sini ada, banyak yang lainnya ya. Di sini, campur ya teman-teman, tidak hanya, aset mata uang saja, tetapi ada, yang lainnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat top mover untuk, kenaikan tertinggi. Oke, lalu ada top volume atau, yang paling banyak diperdagangkan seperti itu teman-teman. Nah, di sini untuk US dollar Jepang yen ya, ini sedang hot sekali ya sepertinya. Di sini, rata-rata, pemain forex itu sedang melakukan eksekusi buy di sini sebanyak 70% seperti itu.
Nah, di sini juga ada informasi ya bahwasanya 5,6% trader memiliki posisi terbuka nih untuk produk ini. Wah, ini sangat banyak sekali teman-teman jumlah untuk trading forex US dollar Jepang yen ini sebanyak 5,6% pemain seperti itu. Nah, kita bisa kembali. Oke, untuk selanjutnya ada produk. Nah, di produk ini teman-teman bisa melihat beberapa produk investasi atau trading dari aplikasi Mifex ini ada banyak banget ya teman-teman. Teman-teman bisa cek satu persatu ya. Di sini mulai dari mata uang, lalu ada komoditi, lalu ada indeks juga teman-teman. Dan di sini juga ada acuan persentase berapa banyak sih orang yang melakukan eksekusi buy, lebih banyak orang melakukan eksekusi buy atau eksekusi sell nih pada pada produk trading yang diacukan seperti itu. Nah, di sini misal US dollar dan Kanada ya. Di sini rata-rata orang melakukan eksekusi buy seperti itu dan teman-teman bisa melihat spread-nya. Spread itu bisa dibilang selisih harga beli dan jualnya ya. Nah, di sini ada informasi lebih lanjut teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengeceknya sendiri. Kayak di sini ada detail produk juga, teman-teman bisa baca. Lalu ada spread-nya di sini dan kita bisa melakukan buka grafik ya teman-teman untuk melihat informasi grafik lebih lanjut. Oke, di sini kita bisa mengecek grafik secara real time ya dari US dollar Kanada dolar ini. Oke, jadi di sini bisa terlihat bahwasanya untuk harga per jam 23.34 pada tanggal 13 November itu ialah di angka 0,87995 ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan trading manual ya, bahwasanya jika teman-teman ingin melakukan eksekusi buy atau sell. Oke, di sini produknya yang tadi ya teman-teman. Di sini teman-teman terserah ingin melakukan posisi buy atau sell. Nah, perbedaannya apa teman-teman? Jika teman-teman ingin melakukan posisi buy ya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, posisi buy itu berarti teman-teman berharap bahwasanya harganya ini akan naik di kemudian hari seperti itu, entah besok atau mungkin lusa. Dan untuk sell ini berarti teman-teman berharap bahwasanya untuk produk ini di kemudian hari itu akan turun seperti itu teman-teman. Dan teman-teman juga perlu diingat untuk membatasi take profit dan stop loss teman-teman untuk meminimalisir risiko seperti itu. Di sini ada take profit dan ada stop loss ya teman-teman. Ini bisa disesuaikan oleh teman-teman. Sebentar. Oke, untuk selanjutnya ada edukasi ya teman-teman dan ini yang paling penting ya bisa dibilang, jika teman-teman masih bingung ya terkait apa itu forex dan mungkin teman-teman juga masih bingung ya terkait MIFX ini sendiri. Nah, teman-teman itu bisa memasuki fitur edukasi ya teman-teman, karena di fitur edukasi ini disajikan secara lengkap mulai dari memahami konsep trading forex, mengenal pilihan produk forex, sampai yang terakhir itu ada strategi tradingnya teman-teman. Dan MIFX ini cukup bagus ya karena memfasilitasi usernya untuk melakukan edukasi agar apa? Agar pemain-pemain retail dan pemula seperti kita teman-teman itu dapat teredukasi sebelum menjalani sebelum menjalani atau membuka open posisi seperti itu. Nah, di sini ada level-levelnya juga ya. Mungkin bagi kita bisa masuk ke level beginners terlebih dahulu, lalu bisa masuk ke intermediate. Ketika teman-teman sudah melihat video edukasi dari beginner dan yang selanjutnya itu mungkin teman-teman bisa masuk ke level yang lebih advance seperti itu. Oke, kita bisa kembali lagi. Oke, oke, teman-teman. Oh ya, sebelumnya di sini saya ingin menginformasikan juga ya bahwasanya untuk Mifex ini sudah legal untuk beroperasi di Indonesia dikarenakan dia sudah di bawah naungan Kemendak ya atau Kementerian Perdagangan dan teman-teman juga bisa lihat ya di sini. Di sini sudah ada legalitas yang tertera. Oke, wah ini malah masuk ke websitenya ya, website informasinya nih. Sorry teman-teman. Oke, kita balik lagi nih ke menu beranda teman-teman. Wah ini di mana nih? Bentar ya, bentar ya. Oke, kita kembali dulu nih. Kembali ke menu beranda ya, teman-teman. Oke, nah, tadi kita sudah masuk ke fitur edukasi, lalu ada fitur reward, teman-teman. Nah, untuk fitur reward ini,
Sebentar masih loading ya teman-teman. Oke, untuk fitur reward ini bisa dibilang, menukarkan poin yang didapat oleh teman-teman, tetapi ini hanya untuk akun live ya teman-teman. Jadi, ketika teman-teman open trading atau semacam itu, nanti teman-teman akan mendapatkan poin, dan poin itu bisa ditukarkan pada, fitur atau layanan reward ini teman-teman. Nah, di sini juga banyak ya. Semisal teman-teman apalagi yang nanti udah jago trading-nya dan sering trading tuh setiap harinya, nanti teman-teman bisa menukarkan poin yang didapatkan dengan berbagai macam hadiah, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk fitur reward. Mungkin kita bisa next ke fitur selanjutnya. Oke, fitur selanjutnya ada fitur deposit ya teman-teman. Tentu saja untuk deposit ini, fitur untuk kita melakukan top up seperti itu. Namun dikarenakan saya di sini memakai akun demo, saya tidak bisa melakukan demonya kepada teman-teman, mohon maaf. Dan di sini ada fitur withdraw juga, ya di mana withdraw ini adalah, fitur untuk pencairan uang dari teman-teman dapatkan ya dari, trading forex. Lalu di sini ada fitur overbook, jadi lengkap ya teman-teman. Wah, sayang sekali ya teman-teman, di sini saya, tidak bisa mereview fitur overbook dikarenakan saya masih memakai akun demo, tidak apa-apa. Saya bisa next di sini teman-teman, di sini, lebih terlihat banyak ya fiturnya. Oke, di Mifex juga ada program referral yang di mana teman-teman jika ingin melakukan, program referral nantinya teman-teman bisa mendapatkan reward dan teman-teman bisa baca pada menu referral, lalu pada menu reward itu seperti tadi ya teman-teman. Wah, kita malah masuk lagi nih, kita balik dulu ya. Oke, kita masuk ke expert advisor nih teman-teman. Oke, kita masuk ke expert advisor ya teman-teman. Jadi untuk expert advisor nih bisa dibilang ya seperti robot lah ya teman-teman. Nah, tapi untuk ini sih, tergantung teman-teman seperti itu. Apakah teman-teman tipikal trader-trader yang seperti ini atau yang lebih baik yang manual seperti itu. Karena mungkin kalau manual itu, referensinya itu lebih baik ya teman-teman ya dan lebih terjaga juga untuk, resiko dari teman-teman seperti itu. Oke, mungkin sekian ya teman-teman untuk review fitur dan layanannya dan di sini saya ingin memberikan kesimpulan yang sudah sempat saya rangkum. Oke, di sini ada kesimpulan, bahwasanya untuk mengaktifkan akun live itu memerlukan saldo minimal 500.000 ya teman-teman. Dalam artian, aplikasi ini tuh kurang cocok digunakan untuk pelajar yang ingin melakukan trading forex menggunakan saldo yang minim. Karena 500.000 itu cukup, besar ya, apalagi di kalangan pelajar maupun mahasiswa awal semester seperti saya. Dan yang kedua ini terdapat fitur akun demo nih yang membuat user itu bisa belajar trading forex tanpa menggunakan saldo dan ini adalah salah satu kelebihan dari, Mifex ya teman-teman. Jadi teman-teman bagi yang pemula dan baru belajar seperti saya itu bisa membuka akun demo, lalu, pilihan produk serta kategorinya itu lengkap dan kemudahan dalam melakukan trading ya karena, Mifex ini mempunyai fitur one click, terus adanya signal gratis yang diberikan Mifex. Oh ya, saya sudah mencoba beberapa signal yang direkomendasikan oleh Mifex dan ternyata dari 10 signal saya malah, mendapatkan profit sebesar $200 teman-teman. Ada juga yang loss namun persentase profit itu lebih besar dibandingkan persentase loss-nya. Berarti dalam artian signal ini juga tidak main-main ya teman-teman. Lalu UI UX yang disajikan juga user friendly teman-teman dan fee atau komisi trading 0,1 lotnya itu per 0,1 lotnya setelah kita coba tadi itu hanya dikenakan $1 saja ya teman-teman. Lalu adanya, edukasi di dalam aplikasi Mifex ini yang di mana jika kita sebagai user yang baru mengenal forex itu dapat belajar terlebih dahulu dan akhirnya bisa menjadi trader yang advance pada trading forex seperti itu teman-teman.